Everybody, Happy Sunday. happy Sunday, everyone. Happy Sunday. It is good to see you here today. Mari kita salam. Let's shake hands and say hello. Amen. Hello. Shalom, shalom. Yes. So good to be able to worship together. Mari kita datang dengan hati yang penuh syukur as we sing this song, Ku nyanyi Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, Ku percaya kau ada bagiku. tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita berdiri as we sing, Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi Haleluya. Oh, sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Oh, ku nyanyi Haleluya. Oh, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut. tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya. ku Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, perbuatan-Mu sungguh hebat dan ajaib dalam hidup kami. Terbukti kehadiran kami pada hari ini karena perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sadar kami adalah manusia yang lemah, yang tidak dapat berjalan sendirian tanpa kekuatan yang Kau berikan. Karena itu kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu sebagai sumber pertolongan satu-satunya dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur untuk segala apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terkadang kami tidak mengerti, tapi kami tahu segala sesuatu yang diizinkan Tuhan adalah baik adanya. Karena itu kami mau tetap beriman dan percaya dan hanya mengandalkan Engkau satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Dan sebagai gereja Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa, baik mereka yang sedang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami mengangkat nama-nama mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Evita Marindang yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan manusia. Kami mau berdoa biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan Ibu Evi. Berikan dia tetap kekuatan, berikan dia tetap iman percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya pertolongan dalam hidup dia. Tuhan, kami serahkan Ibu Evi ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Karena itu, kami mau serahkan pengobatan dia di hospital. Biarlah Engkau memberkati setiap makanan, obat-obatan yang masuk dalam tubuhnya. Boleh menjadi penawar dan kekuatan bagi dia. Juga untuk kedua anaknya, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk dapat mendampingi mamanya di dalam masa-masa ini. Beri mereka sukacita Tuhan, berikan mereka penghiburan, dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Juga kami mau berdoa untuk Pak Hari, untuk Anton Warau, untuk Ibu Nina, Ibu Sylvia, Esther Rawit, Arthur Palar, Melki, Ibu Olin, dan semua saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh.
Tuhan, biarlah Engkau menjamah dengan kuasa kesembuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami teringat untuk gembala kami, Pendeta Edi Francis, yang akan berangkat ke Sumba pada 2 hari yang akan datang. Biarlah Engkau memberkati pelayanan dia di sana, baik KKR siswa, KKR umum, maupun seminar-seminar hamba Tuhan, majelis dan aktivis. Kiranya Tuhan memberkati sehingga menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi. Mungkin kami tidak dapat menceritakan kepada manusia Tuhan, tapi Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Karena itu kami mau serahkan setiap pergumulan kami. Masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan lain sebagainya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang mampu membuka jalan. Engkaulah yang mampu memberikan kekuatan. Dan waktu Tuhan yang akan memberikan kami jawaban yang terbaik bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mendengar setiap seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Today is a great day, and it's not because of the World Cup. Ada sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dan lebih bermakna daripada World Cup. Itu adalah Yesus telah bangkit. Amen. God is risen. Let us sing. God is risen, Allah bangkit. Amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His Let's sing one more time. God is risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. His kingdom is overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Mari kita berdiri and let's praise. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. One more time. Allah bangkit, bersoraklah. Oh, Allah bangkit. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
God is risen. God is risen. Come and praise Oh, God is Him. risen. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome. Let's sing it again. God is risen. And God is risen. Come and praise Him. God is risen. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome. And Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome. Our God is awesome in His holy place. Amin. Our God is awesome and our God is good. Amin. Amen. And all the time He is good. Amen. As we remain standing, let us do the Apostles' Creed. In Indonesian, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, Derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. You may be seated. And now I'd like to invite Brother Anton for his testimonial praise. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali. Setelah minggu lalu mungkin saya tidak hadir ya. Kami sekeluarga ke China karena tadinya kakak saya mau ke sini. Tapi saya bilang kejauhan lah. Lagian agak mahal kan, mendingan ketemu di China aja. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya bertemu dengan kakak saya di sana. Sambil melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Dan Tuhan melindungi kita selama dalam perjalanan. Dan saya bersuka cita juga di sini, saya tahu seperti tadi saya lihat Pak Gio yang bilang ya. Sekarang saya lihatin tadi hari ini ada final ya. Final bola, tapi ingat apa kata firman Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, ya. Ya, saya selama ini terus masih saya percaya Tuhan, selalu dalam mindset saya Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan saya pegang ayat Tuhan itu bahwa Dia akan bekerja dalam hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemarin juga saya bersama teman-teman juga besok Tante Evi, kita berdoa sambil kasih kekuatan juga untuk kedua anak-anaknya Gerdi dan Tasya dalam menghadapi ini, karena seperti apa kata firman Tuhan dalam Roma 28 ya, ayat 8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu ini tidak berlama-lama. Seperti lagu ini saya selalu mau berserah penuh dalam hidup saya. Saya nggak peduli apa kata dokter maupun obat-obatan.
Saya peduli apa kata Tuhan. Saya hanya berserah penuh dalam hidup saya. Dan saya juga menghimbau, ini juga mungkin seharusnya untuk semua kita di sini ya, berserah penuh pada Tuhan. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu ini. Semoga lagu ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam Yeremia ya, ditulis di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi air. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.
We remember the name above all names, the name of Jesus. I could sing your name. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. And Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, Jesus, you are our friend. And you have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. And Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. Mari kita berdiri. There's just something about your name. Let us stand up as we continue singing. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. 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 Jesus, you're worthy. Oh, you're worthy, Lord. The name of Jesus is a light. It is the morning light in our lives. Let us sing, Jesus, your name. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, your name. Jesus, your name can save. Your name can heal. Your name can make the storm be still. You never fail. You never will. Jesus, Jesus, the bread of life, broken for us, the wanted and the worthy one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the great, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. And Jesus be the name. And Jesus be the name that gets all the glory. And Jesus be the name. And Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. There's healing in Jesus' name. There's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name. It makes me cry. There's salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. It makes me cry. Jesus be the name. And Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Father God, Lord, you are the name above all names, and we worship you because you deserve all the glory, all the praise. Amen. Lord, we thank you for all the different times that you have helped us, all the different times that you have guided us.
how you have helped heal us, how you have Thank you. provided for us. Thank you. And we thank you for all of that. Thank you. And Lord, we right now want to pray for the youth, the young people in this church. Lord, we pray for them because we pray for their future. Lord, we want them to have a future in you, Father God. A future that follows after you. A future that understands what it means to be loved by a loving God. And so, Lord, we pray over them. We pray that you teach them and that you mold them. And Lord, we pray also for the sermon that's about to be preached. Lord, that you speak into our hearts and into our minds, into our very souls, what it is that you want us to hear. What it is that we need to learn. And not just learn, but to do. To put into action our faith. And so, Lord, we thank you. We thank you and we worship you. We thank you for you are indeed a good, good God. Amen. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ya, silakan duduk saudara. Untuk adik-adik sekolah minggu, youth, follow the teacher. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Gio dan teman-teman yang sudah melayani kita pada hari ini dalam puji-pujian. Saudara, apa kabar? Baik. Berapa menit lagi ada final, saudara? Hari ini hari spesial. Saking spesialnya saya lihat jalanan sepi. Saya pikir karena Pak Edi nggak ada kali ya. Sampai jalanan juga sepi, ternyata hari ini final. Tapi kita bersyukur dan saya bersyukur kita ada di rumah Tuhan untuk tetap menomorsatukan Tuhan, beribadah bersama dengan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhanlah kami boleh ada. Dan kami bersyukur hari ini kami memilih untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Karena itu biarlah Engkau memberkati kami pada ibadah hari ini secara khusus pemberitaan firman yang akan disampaikan. Kami rindu sebagai gereja Tuhan sesuai dengan tema pada hari ini, gereja Tuhan bersatu dan bertumbuh. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu, sehingga anak-anak Tuhan di gereja-Mu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Saudara, apakah ada yang masih ingat nggak? Semboyan Negara Republik Indonesia. Ayo, semboyan Negara Republik Indonesia. Hah? Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nanti sepedanya diambil ya Pak di belakang. Ya saudara, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu juga. Dan semboyan ini saudara juga diartikan dengan istilah persatuan di dalam keberagaman. Di mana persatuan ini menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang baru, sehingga lebih efektif dan berbuah. Dan itulah yang dimaksud dengan bekerja sama. Contoh, kalau kita buat kue tart, apa sih bahan dari kue tart? Saya bukan pembuat kue tart, tapi ya tahu-tahu dikit lah. Kalau nggak salah bahan-bahannya paling tidak ada tepung, ya kan? Ada air, nggak ada, oh ada gula. Saya bukan pembuat kue, jadi nggak salah. Ada gula, ada garam. Ada apa? Mentega, nah apalagi? Susu, apalagi? Sendok, entar, apalagi bahan, itu alatnya, bahan, telur, ya dan lain-lain. Lalu semua dicampur aduk menjadi satu, setelah itu dimasukkan ke dalam oven untuk dibakar. Menghadapi berbagai challenge yang berat. Setelah selesai, yang keluar kue yang harum, kue yang nikmat, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan contoh ini saudara, sama seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus
di mana Rasul Paulus dalam ayat yang nanti kita akan baca, dia memakai ilustrasi tubuh. Dan ini sama sejajar. Dikatakan oleh Paulus, mata tidak bisa menjadi tangan, tangan tidak bisa menjadi kaki, kaki tidak bisa menjadi mulut, dan seterusnya. Sebelum itu saya lanjutkan, mari kita baca 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu, tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, contoh yang saya berikan tadi mengenai kue tart itu adalah berbagai bahan yang dicampur menjadi satu. Walaupun itu berbeda, tapi ketika disatukan menjadi sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Konteksnya saudara di Korintus, masyarakatnya majemuk, masyarakatnya berbeda-beda. Mereka hidup di kota seperti LA ini. Korintus itu ya, seperti kota pelabuhan. Ya mirip-mirip LA lah. Saudara tahu, dulu LA itu ada sebutan loh, ada nama sebutannya. Yaitu melting pot. Semua digabung jadi satu, lalu direbus. Tapi sekarang LA mendapatkan istilah baru, yaitu salad bowl, di mana semua dicampur aduk menjadi satu. Tapi semuanya menghasilkan sup yang enak, menghasilkan salad yang enak. Sedangkan di Korintus tidak menghasilkan sup yang enak ataupun salad yang nikmat, tapi menjadi ajang perdebatan, menjadi ajang pertengkaran. Karena saat itu saudara, di Korintus muncul 4 golongan. Ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Petrus, dan golongan Kristus. Dan masing-masing golongan ini ingin menonjolkan diri. Maka dalam konteks seperti itulah, Paulus mengingatkan agar Korintus bersatu.
Dan inilah yang mendasari lahirnya 1 Korintus 12 ini. Jadi saudara, kalau Paulus memakai ilustrasi tubuh, ini bertujuan agar masyarakat Korintus bisa saling menghargai, bisa saling menerima satu dengan yang lain. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda saudara, tapi tetap satu. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memelihara seperti itu? Yang pertama adalah menyadari kita bagian dari tubuh. Ini bisa kita baca dari ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-27. Saudara, semua orang percaya atau orang Kristen adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan untuk menjelaskan itu, Paulus memakai ilustrasi tubuh manusia. Dan kalau kita perhatikan, Paulus menyebut istilah tubuh ini sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan keberadaan kita, masing-masing kita, being kita, saudara, saya, dan kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari tubuh Kristus. Sehingga mata nggak bisa ngomong, kamu tuh bukan mata ya, jadi nggak termasuk tubuh. Atau kaki bilang, sorry man, lo bukan kaki, jadi nggak termasuk tubuh. Tidak saudara, kita semua adalah satu tubuh. Setiap pribadi adalah tubuh Kristus. Jadi kita tidak bisa bilang, kamu bukan bagian kita, kamu nggak termasuk kita. Jadi mulai hari ini you out. No, kita semua adalah satu tubuh. Contoh, ada sekelompok orang bekerja sama memegang potongan-potongan gambar yang berbeda, lalu menyatukannya dan diletakkan di atas meja. Dan ketika diletakkan, menjadi sebuah gambar yang indah. Ini berarti saudara, satu potongan itu adalah unik, bagian dari gambar tersebut. Dapat dibayangkan, jika satu potongan saja itu hilang, maka gambar yang besar itu tidak akan menghasilkan gambar yang sempurna. Ini menggambarkan saudara, bahwa kita semua adalah seperti satu potongan di hadapan Tuhan yang sangat berarti. Seperti kita ini satu dari sekian miliar orang yang ada di dunia, yang merupakan bagian dari the picture of God. Seperti baut di mobil. Baut itu di mobil itu kecil. Baut itu nggak kelihatan. Coba kalau saudara perhatikan mobil di luar. Kelihatan nggak bautnya? Enggak kan? Hanya fisiknya aja, modelnya aja. Tapi kalau ada satu baut yang longgar atau hilang dalam mobil itu akan membahayakan mobil tersebut. Jadi saudara, syarat pertama agar kita dapat bekerja sama, kita menyadari dulu bahwa kita adalah bagian dari tubuh. Sehingga kalau kita bisa menyadari, barulah kita bisa saling menghargai. Saudara pernah melihat atau tahu tentang permainan rodeo? Di mana permainan rodeo ini atau olahraga lah ya kita katakan, ini adalah sebuah ketangkasan menjerat hewan dengan menggunakan tali lalu menaiki hewan tersebut. Pernah lihat? Pernah tahu ya? Dan biasanya yang dipakai hewan itu adalah lembu jantan yang besar. Dan kalau saudara perhatikan, para pemain rodeo itu hanya memiliki 4 jari. Karena jempolnya itu atau ibu jarinya buntung atau putus. Ini disebabkan karena cedera pada saat
melakukan permainan rodeo tersebut. Karena seringkali tali itu terlilit di jempol yang dihubungkan dengan lembu jantan yang besar itu. Dan ketika lembu itu lari, dia menarik tangan si rodeo dan putuslah jempol dari si rodeo. Saudara perhatikan deh, pemain rodeo kebanyakan hanya punya 4 jari. Meskipun saudara, cedera ini tidak mengakhiri karir dari si atlet, tapi ini berpengaruh besar. Contoh, kalau saudara nggak ada jempol, saudara sikat gigi deh. Susah. Saya coba tadi malam di rumah, sikat gigi hanya pakai 4 jari, wow, susah. Atau mengancingkan baju. Mengancingkan baju coba deh. Kalau nggak ada jempolnya, repot. Karena yang nahan belakang itu kita adalah jempolnya kan. Jadi waktu kita mau ngancingin baju hanya ada 4 jari, weleh. Susah. Atau juga nyisir. Nyisir rambut, saya waktu khotbah saya praktek juga. Saya sisir pakai 4 jari, bisa sih. Tapi nggak cakep. Dan yang paling susah juga adalah apa saudara? Mengikat tali sepatu. Kalau saudara ikat tali sepatu nggak ada jempol, repot. Saudara akan minta tolong ke orang untuk bantu saudara. 4 jari karena dia yang menahan juga dari tali sepatunya. Ini berarti saudara atau menggambarkan kalau ada satu bagian tubuh kita saja yang sakit, semuanya juga kena efeknya. Semua juga kena sakit. Jadi ternyata saudara, anggota tubuh yang kecil, yang sering kita abaikan, itu memainkan peranan yang sangat penting. Saudara, Allah memanggil kita untuk saling menerima dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terlepas siapapun kita saling membutuhkan. Setiap kita unik, nggak ada yang sama, kita semua beda. Suami istri aja nggak sama kok. Tapi bisa nggak dalam ketidaksamaan kita saling menerima, saling mengakui bahwa kita adalah bagian dari tubuh. Karena itu kita nggak bisa bilang, kamu bukan bagian kita, kamu bukan golongan kita. Karena apa? Karena kita satu tubuh. Satu sakit, semua sakit. Satu menderita, semua menderita. Satu dihormati, semua? Wah, enggak lah. Satu dihormati, semua bersuka cita. Kalau semua minta dihormati, kacau saudara. Karena itu kalau ditanya, siapa yang lebih penting? Ya semua penting. Karena kita adalah satu tubuh. Apakah saudara mengenal dirimu? Bahwa saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Saudara adalah bagian dari jemaat ini. Kita semua adalah bagian dari gereja universal yang besar. Yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu maupun tempat. Hari ini, saudara berjemaat di IGNC. Pertanyaannya, apakah saudara merasa memiliki gereja ini? Apakah saudara merasa bagian dari IGNC? Contoh, kalau saudara melihat ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak benar atau tidak baik atau enggak rapi, ada enggak keinginan saudara untuk membersihkannya, membetulkannya? Karena itu saudara, suatu ide yang baik. Kita dari panitia ulang tahun gereja, kita sepakat di mana kita akan menentukan 1 atau 2 kali hari Sabtu untuk bekerja bakti, membersihkan gereja. Lihat tuh pagar gereja saudara, warnanya itu udah gak hitam lagi. Kayaknya gereja kita pagarnya udah abu-abu gitu. Belum lagi
Rumput-rumput di halaman kelihatan sudah tinggi. Ya saya lihat di depan sudah mulai rapi ya, tapi di belakang masih juga tinggi. Karena itu kita sepakat, panitia ulang tahun gereja kita mau bekerja sama, kerja bakti. Bukan hanya panitia saudara, tapi kita juga menghimbau setiap jemaat terlibat dalam kerja bakti ini. Karena apa? Karena kita bagian dari IGNC. Kita adalah belong to IGNC. Karena kalau ada tamu atau orang datang ke gereja, melihat gerejanya sih udah tua ya, tapi bagus ya, rapih ya, bersih ya. Yang senang siapa? Kita semua. Tapi kalau ada orang datang melihat, buset deh tuh gereja, jorok, dekil, gak beraturan. Yang malu siapa? Kita semua saudara. Karena kita adalah bagian dari jemaat ini. Kita adalah belong to IGNC. Jadi tolong Pak James, siapa yang mau terlibat, kita sama-sama ikut di dalam kerja bakti yang akan ditentukan oleh Bapak James sebagai koordinator. Yang kedua, menyadari memiliki karunia Roh Kudus yang berbeda. Saudara, dalam ayat ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ini berarti saudara, masing-masing kita itu diberi karunia yang berbeda-beda oleh Roh Kudus. Tanpa diskriminasi, tanpa melihat latar belakang. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan seterusnya. Namun saudara, kita harus menyadari bahwa dalam tubuh ini, apa sih bagian kita? Apa sih fungsi kita? Karena saat kita berbicara tentang karunia, maka kita akan berkata, apa yang dapat saya lakukan untuk jemaat? Dan setelah kita menyadari karunia kita, barulah kita bisa ngomong, oh aku tuh mata ya, maka aku melihat. Oh aku tuh kaki ya, maka aku berjalan. Jadi jangan urus karunia orang lain dengan berkata, kok dia gak sama kayak gue? Kok dia gak bisa sama kayak saya, gak mirip saya? Udah diajarin berkali-kali. Tapi gak bisa mulu. Gue capek deh. Tapi masing-masing kita saudara harus menyadari posisi kita, karunia kita. Kalau bisa mimpin nyanyi, ya mimpin nyanyi. Gak usah paksa untuk bisa masak. Karena kesian, bener deh. Kalau saudara maksa untuk masak, takutnya masakannya gak bisa dimakan orang lain. Jadi saudara mari kita menyadari karunia kita masing-masing. Dan kalau ditanya, siapa yang lebih berharga? Tangan, kaki, atau mulut? Semua kita berharga. Karena yang memberikan adalah sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Dialah sang pemberi karunia untuk melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi jangan minder saudara. Kalau saudara karunianya tidak seperti orang lain, tapi saling menghargai. Seperti dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-30 tentang perumpamaan talenta. Ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 3, ada yang mendapatkan 1. Tapi semua saling menghargai. Jadi jangan bilang, kok dia melakukannya banyak ya? Dia bisa nyanyi, dia bisa masak, dia bisa ngajar. Ya karena dia mendapatkan banyak. Saudara jangan menuntut. Kalau saudara mau menuntut banyak, maka saudara harus melakukan banyak. Kalau saudara minta duit banyak, maka saudara harus kasih banyak. Dan kalau saudara minta karunia banyak, saudara harus berani rela bayar harga.
Dan Roh Kudus, saudara, memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda agar kita saling melengkapi, saling membutuhkan sesama kita. Karena kita semua butuh mata, kita semua butuh tangan, kita semua butuh kaki. Contohnya seperti berjalan. Nggak bisa kaki berkata, untuk jalan hanya gue aja. Nggak bisa. Dia butuh mata untuk melihat. Dan juga kalau berjalan kita butuh tangan, saudara. Kalau saudara jatuh, siapa yang nahan? Tangan. Kalau enggak saudara benjol. Karena itu Paulus menegaskan bahwa anggota tubuh yang tampaknya lemah dan kurang terhormat justru sangat dibutuhkan. Kita semua memiliki fungsi spesifik yang ditentukan oleh Allah. Satu hari ada seorang ibu, saya nggak usah sebut namanya, dia mendatangi saya dan berkata, Bu Shirley, saya ini nggak punya karunia loh untuk melayani Tuhan. Loh, kenapa kamu ngomong seperti itu, Bu? Saya bilang, iya, saya nggak bisa nyanyi. Karena kalau saya nyanyi, suara saya sember. Saya juga nggak bisa tuh ngomong di depan. Waduh, kalau saya disuruh ngomong, belum apa-apa saya udah keringet dingin. Saya bisa kekencing-kencing di belakang. Mendengar itu saya tersenyum, lalu berusaha untuk menghibur ibu itu dan berkata, Ibu telah melakukan pelayanan. Karena ibu banyak mengajak jemaat untuk beribadah. Saya perhatikan kalau ada yang tidak datang ke gereja, ibu rela menghubungi orang itu. Bahkan ibu rela untuk mengunjungi orang itu. Dan itu adalah sebuah karunia memperhatikan. Saudara, banyak orang menganggap pelayanan itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Tapi seringkali kita lupa, Tuhan dapat membuat orang diberkati melalui hal-hal yang sederhana. Poinnya saudara, setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan, karena itu kita tidak boleh minder, kita juga tidak boleh sombong. Tapi biarlah dengan perbedaan yang Tuhan berikan, kita dapat saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Karena ada banyak pelayanan yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Setiap orang berarti di hadapan Tuhan dan kehadiran kita sangat dibutuhkan. Karena itu Paulus mengajarkan kepada jemaat agar saling menghargai keunikan masing-masing dan menyadari bahwa itu adalah karunia dari Tuhan. Apakah saudara mengenal karunia dalam dirimu? Setiap orang percaya pasti memiliki karunia. Minimal satu yang diberikan oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang tidak memiliki karunia. Semua kita diberikan karunia. Jadi kita nggak bisa berkata, saya nggak punya karunia, saya nggak mau melayani. Tidak saudara, kita semua minimal punya satu karunia. Dan tujuan diberikan karunia yang berbeda-beda bukan hanya untuk kita bisa menerima secara pribadi, tapi juga kita harus menerima di dalam hal kemampuan yang berbeda. Contoh, kalau berbicara penterjemah, ya kita akui putri lah. Kalau kita bicara tentang konsumsi, kita respect Emi, Yanti, Kutintin, Cilinda. Mungkin di antara saudara berkata, Share, kok yang disebut dia aja? Gue kan juga bisa masak. Ingat saudara, satu dihormati, semua
bersukacita. Tapi yang pasti saudara, please, jangan tempatkan saya di bagian konsumsi. Karena saya tahu benar karunia saya bukan di situ. Kalau saudara paksa saya, takutnya masakan yang saya masak menjadi masakan Afrika. Tapi mari saudara, saya kembali lagi, kalau ini berbicara tentang kemampuan yang Tuhan kasih. Kalau saudara dikasih 5, hargai, bersyukur. Dan itu jangan membuat saudara sombong. Tapi kalau saudara diberikan hanya 1, ya hargai dan bersyukur. Dan jangan membuat saudara menjadi minder. Dan yang ketiga, yang terakhir, melakukan tanggung jawab pelayanan yang maksimal. Yang kita ambil dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saudara, masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda seperti yang kita baca di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Tapi itu tidak membuat kita berhenti sampai kita hanya memiliki saja. Karena di ayat yang ke-31 kita diminta untuk berusaha. Apa artinya berusaha di sini? Artinya tanggung jawab yang maksimal. Atau kita melakukannya dengan maksimal untuk pembangunan tubuh Kristus. Apa dasarnya? Karunia yang utama, yaitu kasih. Karena dengan motif kasih inilah kita bisa bersatu, kita bisa bekerja sama. Atau dengan kata lain, dengan motif kasih itulah kita bisa melakukan maksimal. Dengan motif kasih kita bisa bayar harga. Dengan motif kasih kita rela berkorban. Sehingga kasih inilah yang mendorong kita untuk melakukan tanggung jawab yang maksimal. Karena tanpa kasih saudara, mungkin saudara melakukannya, tapi akan seenaknya, sembarangan, asal-asalan. Jadi kasih itulah, yaitu kasih Kristus yang rela berkorban. Itulah yang mendasari kita untuk melakukan tanggung jawab pelayanan dengan maksimal. Ada seorang anak bernama Budi. Di mana si Budi ini punya seorang pembantu di rumah. Dan Budi perhatikan, setiap bulan mamanya kasih gaji ke pembantunya. Dan Budi heran, kenapa mamanya selalu kasih gaji ke pembantu itu? Padahal dia merasa dia juga bekerja setiap hari. Dia suka membantu mamanya. Dia membersihkan kamarnya, dia menyikat kamar mandi, dia menyiram bunga, dan lain-lainnya. Tapi kenapa mamanya gak kasih gaji kepada Budi? Lalu Budi mikir, gak bener nih, harus diomongin. Keesokan harinya, Budi menulis surat kepada mamanya. Dia katakan, mamaku sayang. Budi lihat, mama membayar pembantu setiap bulan. Padahal Budi juga kerja membantu mama. Tapi kenapa mama tidak kasih gaji kepada Budi? Sekarang Budi minta gaji. Yang pertama, siram bunga 5.000 rupiah. Cuci kamar mandi 10.000 rupiah. Jaga adik, nah ini harus mahalan nih karena harus hati-hati. 15.000 rupiah. Temenin mama ke pasar 3.000 rupiah. Buat ini, buat itu. Total 50.000 rupiah. Setelah Budi buat surat selesai, dia lipat dan ditaruh di atas meja rias mamanya. Karena Budi tahu setiap pagi pasti mamanya ke meja rias. Lalu Budi keluar dari kamar mamanya dan mengintip dari sela-sela pintu. Benar juga. Mamanya datang dan melihat di atas meja rias ada surat. Lalu mamanya membaca surat itu. Dan Budi perhatikan, setelah mamanya membaca,
mamanya menangis. Dia mengeluarkan air mata. Lalu Budi berkata dalam hati, puji Tuhan, mamaku sadar. Lalu mamanya ambil kertas dan bolpen. Lalu mamanya menulis, Budi anakku sayang. Waktu mama melahirkan kamu, biaya rumah sakit 7,5 juta. Waktu kamu umur 3, kamu sakit dan masuk rumah sakit, biayanya 5 juta. Kamu juga minum air susu mama, 1 harinya sekian, dikali sekian hari. Jumlahnya 10 juta. Waktu Budi sekolah, biayanya banyak. Beli seragam, beli sepatu, beli kaos kaki, beli buku, beli tas. Totalnya 5 juta rupiah. Belum lagi Budi bulan lalu baru diimunisasi. Biayanya 500.000. Biaya makan, beli mainan, dan lain-lain. Jumlah totalnya hampir 200 juta. Lalu mamanya menulis note. Harap tidak harus dibayar. Lalu mamanya menaruh surat itu di meja riasnya. Dan dia keluar. Waktu dia keluar masuklah Budi. Gantian, mamanya ngintip di sela-sela pintu. Waktu Budi buka surat itu dan membaca surat dari mamanya, Budi menangis. Dan mamanya berkata dalam hatinya, puji Tuhan, anakku sadar. Saudara, kenapa Budi minta mama bayar ke dia? Kenapa Budi main hitung-hitungan sama mamanya? Karena dia gak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu gak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dilakukan mamanya. Demikian juga saudara, banyak orang Kristen hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena mereka gak sadar bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu jauh lebih besar. Karena itu saudara, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kitanya juga yang rugi. Jadi poinnya di sini saudara, kita harus lebih memikirkan tanggung jawab daripada menuntut hak. Jangan melulu menuntut hak. Jangan tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang telah kau lakukan untuk aku? Tapi tanya kepada dirimu, apa yang dapat aku lakukan untukmu Tuhan? Jangan tanya gereja, IJNC apa yang telah kau perbuat untuk aku? Aku kan sudah beri persembahan, aku kan sudah melayani, aku kan sudah melakukan ini, aku kan sudah melakukan itu. Tapi tanya kepada dirimu, apa yang dapat aku perbuat untuk gereja Tuhan? Jangan hanya bisa bilang saudara, kalau hari Minggu tuh makanannya gak enak, makanannya sedikit. Tapi tanya kepada diri kita, apakah saudara sudah melakukan sesuatu atau belum buat gereja Tuhan? Mari saudara, mari kita ikut menyayangi dan ikut bertanggung jawab. Kita mau memikirkan tanggung jawab kita daripada kita hanya menuntut dan menuntut hak kita. Mari saudara dan saya, kita sama-sama bertekad untuk bertanggung jawab. Sebagai tubuh Kristus, sudahkah saudara menggunakan karunia yang Tuhan berikan secara maksimal? Kalau sudah, tetaplah melayani dengan baik dan setia. Tapi kalau belum, ambil tekad untuk melakukan dengan maksimal. Karena tidak ada orang Kristen yang hanya berpangku tangan menunggu mati lalu masuk surga. Poinnya saudara, sebagai orang Kristen,
kita tidak boleh berdiam diri. Karena paling tidak ada satu karunia, satu talenta yang bisa kita hasilkan dengan maksimal. Dan kita lakukan dengan motif kasih kepada Kristus. Pada akhirnya, saya menutup dengan kalimat, mari kita semua sebagai tubuh Kristus, kita bersatu dan bertumbuh dengan menggunakan talenta yang telah Roh Kudus berikan untuk melayani dengan kompak. Kita saling melayani, kita saling mengasihi, kita saling membangun, kita saling memperhatikan, dan kita saling memaafkan. Sehingga hidup kita berkenan dan memuliakan Bapa di sorga. Mari gereja Tuhan, kita bersatu dan bertumbuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada siang hari ini. Kami disadari bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Kami tidak dapat dipisahkan dari anggota tubuh lainnya. Karena kami tahu kami membutuhkan anggota-anggota tubuh lainnya. Karena itu, ajari kami untuk tetap mengingat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami, ini adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Sehingga melalui hidup kami yang sementara di dunia ini, kami boleh berkenan dan boleh menjadi kemuliaan dan kesaksian yang indah bagi banyak orang. Dan melalui itu, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, tolong setiap kami untuk menyadari bahwa kami adalah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Iya, karena worship leadernya kembali mengajar, saya minta atau saya panggil semua singers, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian sebagai respon firman Tuhan yang kita dengar. Kita nyanyi Serikat Persaudaraan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Amin. Silakan duduk.